Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Dom SID. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul Azim. Sambutan Ketua Panitia diwakili oleh Bapak Haji Hasbullah SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh pembina pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kota Jambi, sekaligus Ketua Pengurus Wilayah APRI Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Rusli MHI, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sayyidi MPDI, yang sama-sama kita hormati Bapak Ruli Firmansyah SE MM, Kepala Bidang pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta kegiatan konsolidasi pemerintah daerah dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kota Jambi dalam rangka tertib administrasi pencatatan nikah dan pencegahan stunting tahun 2022. Dan laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 bahwa pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan orang masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa salah satu program kerja daripada Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Jambi tahun 2022 ini adalah membangun kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah Kota Jambi guna untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang kepenghuluan dan juga kesehatan untuk calon pengantin. Masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan kekinian dalam hal layanan kepenghuluan, khususnya dalam memenuhi administrasi pencatatan nikah dan rujuk bagi calon pengantin di Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.
Kedua, menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, memberikan layanan administrasi pencatatan nikah dan rujuk. Ketiga, meningkatkan dan memberikan informasi serta edukasi kepada seluruh peserta tentang pentingnya program stunting untuk dijelaskan kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghulu ini jabatan fungsional yang dituntut untuk profesional semuanya, baik dalam tertib administrasi, juga dalam profesional dalam pelayanan. Tertib administrasi kita mau tidak mau, karena kita sudah dituntut untuk tertib administrasi ini terintegrasi, baik dari Dukcapilnya, Kementerian Agamanya, dan semuanya harus yang terkait dan tentang administrasi itu harus terintegrasi. Kita di kota mengawali cara konsolidasi ini dengan pemerintah daerah yang ada hubungannya dengan tertib administrasi pernikahan, terutama yang bapak dan ibu-ibu yang ada di kelurahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan kita mengharapkan agar menjadi contoh dari daerah-daerah yang lain, karena kota Jambi ini adalah merupakan barometer dari kota-kota yang lain, karena kita tinggal di ibu kota provinsi. Dengan adanya konsolidasi pada hari ini, agar tertib khususnya administrasi kita tetap kita kedepankan dalam rangka pelayanan. Dengan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara konsolidasi pemerintah daerah dengan Asosiasi Penghulu Indonesia cabang Kota Jambi resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Simil. Nah, jadi tolong nanti Bapak Ibu yang berada di lini ini kita praktek sama-sama. Ya, cuma siapkan data KTP istri atau suaminya. Jadi seolah-olah kita anggap Bapak Ibu nih catin. Jadi tidak ada lagi apa itu program simil. Karakteristik remaja itu hobi dugem, hobi minum, hobi katakan ngerayau, rasa ingin tahu remaja itu tinggi, semangat dia berkumpul dengan teman sebaya pun aktif. Jadi kita ini pegiat karena kita berhadapan dengan remaja. Mulai dia juga jatuh cinta, ego tinggi, cenderung galau. Siapa remaja? Mulai dari pra remaja, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, prapubertas dan pubertas. Ketika ia berumur 10 sampai 12 tahun, ini dikatakan remaja. Remaja awal. Remaja awal ini 12, mulai dari 12 sampai 14 tahun. Nah, remaja pertengahan ini sama prinsipnya, dari 14, 15, 16 terus masuk remaja akhir. Ketika dia tamat, masuklah kepada kuliah. Di situ mau masuk ke masalah prapubertas dan pubertas. Yang dikatakan remaja itu beda, yang dikatakan pemuda juga beda, yang dikatakan orang muda juga beda, kemudian generasi muda juga beda. Ini tantangannya ke sini. Nafsa. Ada yang tahu dengan nafsa? Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang tiga ini nafsa, seks bebas, kemudian pornografi. Isunya jumlah remaja usia 10 sampai 12 tahun yang besar sekitar 84 juta jumlahnya di tahun 2017. Artinya dunia kita sekarang ini disekelilingi oleh remaja. Globalisasi dan akses informasinya banyak dengan remaja. Coba bayangkan, Android saja anak SD sudah bisa pegang. Kemudian liberalisasi norma itu kaitannya dengan tadi seks bebas, nafsa, akhirnya timbul HIV dan AIDS. Umur dari 13 sampai 18 tahun itu remaja mengaku pernah melakukan seks dengan cara 60% tidak menggunakan alkohol. Coba tempatnya 85% di rumah dan penginapan. Transisinya dalam kita ini melanjutkan sekolah, continue learning, kemudian dia mencari pekerjaan. Setelah dia dapat mencari pekerjaan, kemudian dia berkeluarga, kemudian menjadi anggota masyarakat dan mempraktikkan hidup sehat.
yang dilakukan kita ialah program generasi berencana. Fokus kita ini penundaan promosi usia kawin. Menurut Kementerian Agama bahwa usia perkawinan yang direkomendasikan itu lebih kurang paling kecil 19 tahun. PIKL ini pusat informasi konseling remaja. Jadi ada case pro-nya, lain-lain yang berkenaan dengan mencegah stunting. Kemudian promosi merencanakan kehidupan berkeluarga dengan sebagainya. Kapan dia harus menikah, kemudian kapan dia mempunyai anak, kemudian berapa jumlah anaknya. Penerapannya ialah 8 fungsi keluarga 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Gunanya pencegahan stunting. Karena remaja ini bila sudah menikah, kadang kan dia tiba-tiba hamil atau di luar nikah tiba-tiba hamil. Karena proses reproduksi dia punya organ tubuh yang belum siap, sehingga ada beberapa indikasi bahwa nanti akan trouble nanti ketika melahirkan anak atau melahirkan bayi. 8 fungsi keluarga. Pertama fungsi agama, sosial budaya, kemudian cinta dan kasih, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Stunting itu ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi yang terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir. Stunting ini baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Anak ini nampak perbedaannya, satu tinggi, satu rendah. Jadi tidak sesuai. Dia baru nampak itu setelah 2 tahun ketika dia main bersama-sama teman sebayanya. Ini stunting. Ada 2 pembedaan. Yang satu kronis. Yang dikatakan kronis ini powerful indikator long term. Artinya indikasinya bisa kita lihat untuk jangka panjang. Ini tadi stunting. Nah, ini yang dikatakan kronis dari segi pertumbuhan dan produktivitas. Dari segi akut indikasinya jangka menengah, jangka pendek. Ini penyebabnya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Kondisi yang buruk pada remaja putri. Putri ini kan kalau menurut ilmu kesehatannya kalau sering anemia, faktor keturunan. Kemudian usia ibu saat hamil itu masih cukup muda. Kemudian usia perkawinan yang direkomendasikan itu kalau bisa di atas 21 tahun. Putra 25 tahun. Stunting itu berdampak pada tingkat kecerdasan, rentan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Banyak kriminalitas di mana-mana, maling, begal. Untuk Indonesia sendiri di Asia Tenggara meningkat urutan paling bawah. Paling bawah ini paling tinggi, yaitu jumlahnya 64. Kemudian Malaysia ini 52, dilanjutkan Thailand, kemudian Vietnam dan Singapura. Angka stunting ini seperti nasional di tahun 2020 ini 24,1%. Indikasinya harus di 2024 ini turun menjadi 14%. Nah sekarang kita tidak bisa untuk membuka karena pada posisi 2021 ini berbagai macam data informasinya tertunda akibat COVID. Untuk di Kota Jambi sendiri tahun 2020 ini 0,46. Data ini ialah dari keterangan ini 179 ditambah dengan 38999 ini dari EP tercatat Peraturan Presiden nomor 72 tentang percepatan lulusan ini bahwa keluarga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan ABG yang sangat penting dan menjadi prioritas utama. Dimulai dari 270 hari masa kehamilan itu di dalam perut hingga 730 hari setelah lahir. Jadi lebih kurang 1000 hari pertama kelahiran. Di peran orang tua. Latar belakangnya ini bahwa LCD ini
pencegahan dari dulu dengan screening edukasi reproduksi dan gizi serta pendampingan Catin ya. Kemudian aplikasi LCD ini bagi Catin, aplikasi yang dikhususkan untuk Catin. Kemudian petunjuknya mendeteksi dini terhadap kesehatan Catin. Aplikasi bagi Catin ini, setiap pasangan Catin yang akan mendapatkan pendampingan dari tim DPK yang berada di kelurahan di wilayah domisili. Jadi ketika dia daftar, ini yang harus Bapak Ibu lakukan di kelurahan. Kemudian Catin tadi mendownload melalui aplikasi store atau Play Store. Alur kerjanya yang perlu dipersiapkan KTP KK, KP, alamat email. Ini tampilan aplikasi di dalam Play Store. Ketika dia mengupload ini, inilah tampilannya. Install, sudah dia masuk di Play Store, ya. Kemudian baru kita masuk, dia suruh masuk untuk mendaftar. Ini alurnya. Buka aplikasi di Store, cari LCMIL, masuklah dengan registrasi wilayah, kemudian berdasarkan KK dan KTP tadi. Nah, setelah itu ia login ini dia masuk karena di sini bersama-samaan. Kemudian dia mengisi screening atau kuesioner yang ada di dalam tadi. Ini nanti tampilan ini. Tampilan akan berbentuk ini setelah dia terregistrasi secara online. Di sini ada beberapa pertanyaan di sini Bu. Nah, ini ada ini, suruh yang bersangkutan untuk menekan ini, pencet ini. Antara ini ada beberapa bacaan mungkin tidak nampak, makanya saya bilang ketika Bapak Ibu mau upload, silakan, nanti akan timbul berbagai macam screening dengan berbagai macam riwayat. Kemudian inilah yang sertifikat yang diharapkan dari Waket. Ketika dapat sertifikat ini, inilah baru dia bisa dikategorikan ideal. Jadi di situ ada yang ideal, ada yang berisiko. Ingat, kita tidak menyalahkan Catin, bukan berarti gini, bukan berarti dia tidak boleh kawin ketika atau menikah, tapi ketika dia ada masalah dengan kesehatan, itu yang kita untuk memperbaiki terlebih dahulu. Sudah dapat sertifikat ini, dia unduh sendiri, baru bisa dibawa ke Waket. Ketika dia di dalam situ screening, itu ada beberapa pertanyaan, terutama kesehatan masalah HB. HB dia itu berapa kadarnya? Kalau untuk di PNI itu kalau nggak salah 1390 sampai 14. Kalau nggak salah ya, makanya saya bilang Bu. Tapi kalau untuk di sini berapa yang kita persarankan, karena kebanyakan nyangkutnya yang itu HB. Ya. Kemudian dari kadar HB ini nanti ada pertimbangan dari TPK yang isinya itu bidan untuk merekomendasikan apa langkah yang harus dicegah untuk si Catin. Baru dia, kalau sananya HB-nya kurang tadi pasti akan merah, dikatakan tidak ideal. Untuk yang cowok, ketika mengisi di situ, apakah Anda merokok? Kalau Anda jawab iya, otomatis merah. Ada tentang kesiapan kehamilan. Dari sini ada rangkaian pendidikannya, edukasinya. Nah, rencana kehamilan, mengenali dengan siklus menstruasi, ini yang tahun ini bidan. Siapkan 1000 hari pertama kehidupan, ini screening yang dianjurkan di dalam aplikasi LCMIL ketika ia memencet ini edukasi ini. Nah, setelah itu, ini yang nanti akan dia terhubung dengan petugas TPK. Kader itu berisi kader KB, tenaga kesehatan atau bidan, kemudian dari kader PKK. Jadi dia memencet salah satu. Ketika dia berisiko terhadap kesehatan, tinggal pencet di situ masalahnya dengan ibu bidan atau tenaga kesehatan. Silakan tanya, nanti TPK itu akan menjawab kembali. Nah, kemudian ketika konsultasikan masalah dengan penggunaan kontrasepsi setelah pasca, nanti dengan kader KB, atau ketika disebut sanitasinya buruk atau segala macam perlu bantuan, mungkin dengan kader PKK. Terakhir dari materi saya, kita akan memasuki tentang tertib administrasi pencatatan nikah oleh Bapak Haji Muhammad Hafiz KSAD. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan
Tanah Kelurahan Kota Jambi. Beliau adalah pengurus APRI Provinsi Jambi sekaligus pengurus Asosiasi Pembulu Indonesia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita pernah kejadian malah viral di nasional nikah satu jenis. Untungnya bagi kami KUA orang itu nikah di sini. Kalau nikah resmi mati dengan ini berpisah. Saya berharap Bapak Ibu Lurah syarat daftar nikah ditambah surat keterangan dinas Islami. Saya nanti jelasin kita. Pemerintah lurah yang berhak mengeluarkan surat pengantar nikah supaya itu betul-betul dipastikan jenis kelamin baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kami berharap Pak Lurah begitu orang mau mengambil surat pengantar nikah sebaiknya nih arahkan Jatim ke puskesmas untuk screening. Ada satu yang batal nikah terkena HIV. Langkah baru ini sebenarnya dari lurah kita cuma mohon satu di atas 19 tahun tolong langsung dibuat N5. Orang tuanya bisa langsung tanda tangan. 19 tahun sampai 21 tahun itu wajib izin orang tua. Di bawah 19 tahun wajib dispensasi dari pengadilan. Terkait dengan N4 itu nanti di KUA sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur tadi kita sudah mengikuti sebuah kegiatan yang penting ya. Pernikahan itu menjadi titik awal dari keberhasilan dari proses hidup yang akan dilalui. Dan pernikahan itu ibadah sepanjang hayat. Ya. Kalau sholat ada takbir, ada salam. Puasa ada sahur, ada buka. Nikah ini hari ini jam kumpul sampai kecuali bercerai ada talak. Kalau nggak ada itu terus bersama nilainya ibadah sepanjang hayat sampai menikah, bahkan tidak jadinya sampai surga. Itulah konsep pernikahan. Nah, kalau menikah dengan niat yang kurang pas, dengan problem yang dibawa masing-masing dari pasangan ini akan menjadi masalah. Dan karena itu penting bimbingan perkawinan ini. Bimbingan perkawinan ini butuh kerjasama yang komprehensif. Karena Pak Asbullah cerita dengan saya ada kasus misalnya pernikahan sejenis, di surat keterangannya ditulis cowok dan ternyata cewek, akhirnya terjadi pernikahan antar sejenis. Seolah-olah dilegalisasi oleh surat keterangan yang keluar dari RT, dari lurah, dari camat. Nah, ini kan jadi masalah. Begitu juga upaya-upaya pencegahan penyakit seperti stunting tadi, screeningnya, bimbingannya dari kesehatan, termasuk vaksin harus lengkap. Dan ada juga Pak cerita juga ada yang besok mau nikah baru ketahuan HIV misalnya. Jadi ini butuh kerjasama yang baik antara semua karena yang diurus APRI ini warga Kota Jambi juga, yang dinikahkan ini warga Kota Jambi, jika bisa menitipkan program-program yang ditentukan melalui proses pernikahan ini, misalnya screening kesehatannya, gizinya untuk mencegah stunting. Di situ juga ada LCMIL ya, yang dibuat oleh PPKB, banyak yang belum ngisi karena memang belum tersosialisasi dengan baik, baik dari petugas di KUA maupun juga dari tenaga kesehatan. Jadi momentum ini saya anggap sebuah usaha yang sangat baik. Saya atas nama pemerintah mengapresiasi APRI walaupun masih muda tapi sudah banyak. Tahun lalu beberapa kali melakukan bimbingan perkawinan saya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa kita lakukan. Prinsipnya adalah semua sektor baik itu kesehatan, KB, kemudian kepala wilayah, kelurahan, kecamatan harus betul-betul meneliti dan mengikuti proses sehingga kita harapkan pernikahan atau perkawinan masyarakat Kota Jambi ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah, termasuk kita bisa diberikan program. Saya kira itu intinya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri acara ini. Kami perlu mengingatkan kembali bahwa ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Kami berharap ke depan bisa langsung melalui kantor urusan agama di kecamatan masing-masing atau melalui wadah besarnya. Jadi rumah besarnya penghulu itu adalah APRI, dan
ketuanya diamanatkan saya, dan sekretarisnya itu Bapak Maduni, dan bendaharawatnya adalah Bapak Razak. Untuk saat ini karena belum punya kantor, sekretariatnya itu adalah di KUA Pasar Jambi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada ingin kita mau sharing, mau jalan program, kami siap akan membantu sebagai rumah besar penghulu dalam hal ini teman-teman yang ada di Kota Jambi. Penghulu di Kota Jambi ini ada 34 orang, dan mereka yang punya lisensi. Ada penghulu yang tidak punya lisensi, bahwa dan sebagai keluarga kehormatan daripada penghulu, namun beliau tidak boleh menikahkan. Bacaan doa oleh Bapak Randes Haji Lukman Hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله Tuhan yang Maha Agung, segala puji dan sanjung kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas nikmat yang Kau berikan berupa sehat jiwa dan raga. Kau berikan kami kesempatan hidup menjadi hamba yang berguna. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara konsolidasi pemerintah daerah Kota Jambi dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Jambi dalam rangka tertib administrasi nikah dan rujuk dan pencegahan stunting tahun 2022. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum ini sebagai sarana bagi kami untuk saling berbagi pengetahuan dalam menambah wawasan guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jambi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, ayah dan bunda kami, serta perkenankanlah doa minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.